Oke, pada materi kali ini kita akan coba masuk ke dalam Brick Object. Brick Object adalah sebuah tools yang ada di GStarCAD, berfungsi sebagai hampir sama penggunaannya dengan trim sebenarnya. Jadi dia memotong objek-objek yang kita inginkan. Artian di sini saya punya sampel. Jadi seperti yang rekan-rekan lihat sini ada brick object mempunyai 4 tipe. Jadi ada objek yang kita pilih, pemotongan yang kita pilih berdasarkan objeknya, sehingga objek yang pertama bisa memotong secara keseluruhan seperti ini. Ada 4 tipe. Nah, dia bisa diatur dari segi gapnya. Mungkin kita agak bingung untuk masuk ke dalam sini, tapi bisa masuk ke dalam. Coba saya akan coba demokan untuk masalah tipenya. Jadi di sini saya coba copy karena kita mempunyai 4 objek. Berarti saya copy terlebih dahulu. Sini. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai 4 contoh yang akan nantinya kita gunakan dengan brick object. Seperti apa sih brick object? Di sini kita bisa masukkan komen brick object, atau rekan-rekan bisa masuk ke di sini ada brick object. Custom. Di sini ada brick object di Express. Nah, di dalam komen brick object ini kita mempunyai 4 tipe standar yang nantinya akan bisa kita gunakan di dalam penggunaan brick object. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam komen tersebut, kita bisa masukkan gap yang akan nantinya sebagai jarak antar objek yang nanti akan kita potong. Saya kasih contoh mungkin 100. Di sini ada komen yang pertama, brick object select with each other. Jadi semua objek yang nanti akan kita ingin potong, kita select secara keseluruhan seperti ini, lalu tekan aja enter. Nah, hasil dari brick object yang pertama seperti ini. Jadi objek yang bersinggungan nantinya itu akan secara otomatis terpotong dengan jarak 100 dari titik senternya. Jadi titik center berarti ke kanan 50 dan ke kiri 50 seperti itu. Ini untuk brick object yang action pertama. Oke, kita masuk ke dalam brick object action yang kedua. Jadi di sini ada brick object with other select object. Jadi objek yang pertama enter dibanding objek yang kedua enter. Nah, seperti itu. Jadi objek yang pertama akan terpotong dengan objek yang kedua dengan jarak 100 dari titik awal ke titik akhirnya seperti ini. Jadi rekan-rekan yang sudah mengetahui daripada objek yang akan dipotong dengan objek pemotong ya, rekan-rekan bisa menggunakan brick object dengan pilihan yang kedua seperti ini di sini. Nah, di sini rekan-rekan akan memudahkan rekan-rekan jika rekan-rekan ingin memotong dari objek yang pertama dengan objek yang kedua seperti itu. Oke, kita next saja. Di sini kita langsung masuk ke brick object tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ada brick object touching select object. Jadi objek yang kita pilih akan secara keseluruhan memotong objek yang bersinggungan dengan dia. Seperti itu. Jadi bedanya dengan yang pertama, yang kedua, di komen yang ketiga ini hanya memilih sebagai pemotongnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kedua kita memilih secara random objek yang dipotong dengan objek pemotongnya. Kalau di sini kita hanya di tipe yang ketiga kita hanya memilih objek yang dipotong, objek yang sebagai pemotongnya, sorry. Seperti itu. Nah, beda lagi di objek yang keempat. Jadi di objek yang keempat ini berbeda dengan yang ketiga, malah sebaliknya dengan yang ketiga. Jadi kalau misalnya tadi yang di tipe yang ketiga objek yang kita pilih ada sebagai pemotongnya, objek yang sekarang objek yang kita pilih adalah sebagai yang dipotongnya seperti itu.
Jadi inilah bedanya dari penggunaan break object yang nantinya kita gunakan untuk sebagai pemotong seperti itu. Oke, terima kasih untuk break object ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.